Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Jadi di video kali ini saya akan membahas berita yang lagi viral nih teman-teman ya. Jadi terkait pengangkatan P3K untuk 32.000 pegawai dapur MBG. Jadi mereka akan diangkat menjadi P3K, di mana hal ini hadir di tengah-tengah teman-teman ASN yang statusnya adalah P3K paruh waktu yang masih belum memiliki kepastian, apalagi dalam hal kesejahteraan gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya muncul kabar ini, kabar yang mungkin membahagiakan bagi teman-teman yang berstatus sebagai pegawai dapur gitu ya. Dan ini sangat ramai diperbincangkan di jagat maya, menjadi headline saat ini di dunia ASN ya terkait pengangkatan ini. Salah satunya ini dari informasi yang saya dapat dari platform Instagram ya. Jadi di sini ditulis 32.000 pegawai dapur MBG diangkat jadi P3K. Guru honorer ini diskriminatif, sangat menyakitkan. Ini kabarnya lagi ramai ya teman-teman ya. Jadi banyak yang mengunggah perihal hal ini terkait poster-poster yang bersifat satir gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga menemukan gitu ya, apalagi banyak konten kreator yang membuat semacam kayak sindiran, caption video gitu ya, yang bertuliskan ya bisa dibaca sendiri bahwa dari sini kita paham sebenarnya negara itu sanggup gitu ya. Lalu bagaimana nasib guru yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi. Jadi ketika guru aja masih banyak yang menjadi dinamika gitu ya. Salah satunya adalah pengangkatan paruh waktu, itu juga masih menjadi polemik, belum ada kepastian terkait kesejahteraan, dan tiba-tiba muncul kabar pengangkatan P3K ini gitu teman-teman. Dan banyak akhirnya terjadi gebrakan-gebrakan dari teman-teman untuk meminta keadilan gitu terkait pengangkatan P3K ini teman-teman. Jadi untuk terkait pengangkatan P3K ini bagi pegawai SPPG itu sebenarnya sudah keluar ya di permen ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu, jadi ada pasal 17 Perpres nomor 115 tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini inti isi dari Perpres itu ya. Nanti teman-teman bisa download aja, banyak nih beredar di sosial media gitu. Namun yang diangkat tidak semua pegawai. Jadi itu yang perlu dipahami ya, karena banyak yang memahami bahwa semua pegawai mulai dari kepalanya sampai bagian paling bawah, yaitu tim bersih-bersihnya itu bakal diangkat, padahal enggak ya. Jadi yang diangkat cuma 3 jabatan aja yang bakal menjadi P3K ya. Jadi 3 jabatan dalam SPPG itu meliputi, yang pertama adalah kepala SPPG, kemudian yang kedua adalah ahli gizi, dan yang ketiga adalah akuntan. Untuk yang lainnya tetap menjadi pegawai SPPG biasa. Khusus 3 ini mereka akan menjadi P3K sesuai dengan peraturan ini ya teman-teman. Jadi di sini dipertegas oleh Ibu Nani ya, Kepala BGN. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks P3K adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Di luar itu termasuk relawan tidak masuk dalam skema pengangkatan P3K. Jadi peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program. Tetapi secara regulasi mereka tidak tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai P3K. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan. Ini kabarnya gitu ya. Namun tetap masih menjadi keramaian banyak teman-teman netizen ya, karena kita tahu bahwa saat ini dunia ASN masih sebenarnya belum selesai, belum tuntas dengan yang namanya teman-teman P3K paruh waktu. Itu belum tuntas karena termasuk di daerah saya juga masih belum ada kejelasan gitu terkait kesejahteraan yang harus mereka terima gitu. Bahkan ada suara-suara dari berbagai daerah yang sudah mengetahui nominal yang akan mereka dapat dalam status P3K secara penggajian, dan nominalnya juga tidak jauh beda dengan status mereka ketika menjadi honorer, dan bahkan ada banyak yang berangsur surut gitu, lebih sedikit gitu. Nah, dan banyak dari mereka yang sebenarnya legowo dengan adanya paruh waktu, karena pemerintah beralasan bahwa paruh waktu itu hadir atau diadakan karena memang untuk meminimalisir jumlah yang overload dari pegawai negara gitu ya, agar anggaran itu tetap terefisiensi gitu.
paham gitu ya. Awalnya mereka banyak yang sudah mulai memaklumi gitu ya, menerima, bersyukur, tapi tiba-tiba adanya berita ini bahwa pemerintah mengangkat pegawai SPBG untuk menjadi P3K, akhirnya mereka berpikir berarti sebenarnya negara itu mampu gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak spekulasi yang beredar terkait itu ya, apalagi kalau teman-teman membaca banyak berita, komentar-komentar yang ada gitu ya di Instagram, barangkali seliweran bisa dicek komentarnya, itu banyak yang kecewa gitu ya. Tapi namanya juga peraturan ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi teman-teman kalau pengen bersuara ya silakan bersuara dengan yang bijak gitu ya, menyuarakan melalui DPR agar disampaikan, barangkali ada titik terang gitu untuk teman-teman yang mungkin merasa tidak ada keadilan di sini gitu ya. Yang jelas ini adalah, bisa jadi ini adalah kabar baik buat teman-teman yang sekarang berstatus sebagai pegawai di SPPG yang menduduki 3 jabatan tadi, yaitu pengelola, kemudian ahli gizi, dan juga akuntannya, dan mungkin bagi yang lain berlawanan gitu. Ya, itulah lika-liku dunia ASN ya teman-teman ya. Bagaimanapun memang ya, saya pribadi juga nggak bisa berkomentar banyak. Ya memang begini situasinya gitu. Saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi pegawai honorer ketika saya masih bekerja di instansi pemerintah yang status saya adalah honorer. Ya bagi saya itu, saya sudah siap dengan segala resikonya kalau saya bekerja di instansi pemerintah dan status saya bukan pegawai pemerintah. Ya saya selalu siap dengan yang namanya akan digeser, akan mendapatkan aturan yang mungkin tidak mendukung saya gitu, pasti. Dan saya pun mengalami dimana ketika di pekerjaan saya itu dimasuki oleh uh, pegawai baru yang statusnya adalah pegawai pemerintah PNS, saya akhirnya tersingkirkan gitu. Dan ya saya memaklumi itu resiko, akhirnya ya saya berusaha bagaimana caranya bisa menjadi pegawai pemerintah juga. Akhirnya diseleksi CPNS, saat itu alhamdulillah ya, qadarullah ya, akhirnya saya bisa menjadi PNS gitu. Dan saya sangat paham banget bagaimana perasaan teman-teman gitu ya, ya. Tapi saya hanya bisa berkata teman-teman harus bersabar aja. Yang namanya birokrasi pemerintah itu pasti akan ada, istilah Jawanya itu wolak-walik zaman gitu. Saya selalu percaya dengan hal itu. Nah, buktinya sekarang teman-teman saya yang tetap setia mengabdi di pemerintahan sekarang sudah banyak yang diangkat menjadi P3K gitu. Ini juga pernah terjadi di tahun eh, eranya Pak SBY gitu ya. Banyak yang akhirnya mendapatkan berkahnya. Namanya juga pemerintah pasti akan ada kebijakan, dan di saat Bapak SBY membuat kebijakan, semua yang bekerja di pemerintahan secara database akan dijadikan PNS, dan akhirnya semua menjadi PNS. Dan terulang lagi di tahunnya Bapak Jokowi saat itu P3K gitu ya, beberapa yang berada di instansi pemerintahan mereka bisa menjadi P3K gitu. Dan kita tidak tahu bagaimana nanti program dari Bapak Prabowo, presiden kita yang saat ini. Semoga ada titik terang buat teman-teman paruh waktu ya, agar teman-teman paruh waktu juga bisa mendapatkan kepastian status gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya P3K paruh waktu. Harapannya semuanya menjadi penuh waktu gitu. Jadi biar tidak terjadi yang namanya kesenjangan status gitu teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini adalah berita yang memang mungkin membahagiakan bagi sebagian orang dan mungkin juga tidak gitu ya. Tapi ya sebagai warga negara mau tidak mau ini adalah keputusan pemerintah, ya kita harus apa ya? Ya mau tidak mau kita harus menerima, ini adalah aturan gitu. Dan kalau teman-teman ingin memperjuangkan aspirasinya, ya semoga aspirasinya juga bisa dijawab juga semacam hal ini, karena kemarin juga ada wacana DPR tetap akan memperjuangkan teman-teman yang paruh waktu agar bisa dijadikan P3K juga gitu ya. Ya mungkin itu yang perlu saya sampaikan teman-teman di sini ya. Mungkin yang perlu saya tegaskan adalah hanya untuk penegas biar teman-teman lebih paham. Jadi yang diangkat itu bukan semua pegawai di dapurnya, tapi hanya 3 jabatan dalam SPPG. Jadi hanya kepala SPPG, ahli gizi, akuntan. Jadi nggak semua, karena banyak yang memahami yang diangkat itu semua, mulai dari tim masaknya, chefnya, kemudian
yang bagian cuci piring, yang drivernya yang bagian ngantar gitu. Enggak, cuman 3 aja ini ya. Jadi perlu dipahami itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Tetap stay semangat aja, bersabar aja, bersyukur aja dengan situasi yang lagi dihadapin gitu ya, dan tetap berusaha maksimal mungkin. Semoga segala kebaikan yang sudah teman-teman harapkan bisa disegerakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih, dan semoga ada titik terang bagi teman-teman, khususnya paruh waktu yang sedang menunggu kepastian gitu ya. Thank you dan sampai jumpa.